ya, narasumber berikutnya di sini juga akan tidak kalah menariknya ya. Jadi akan membahas bagaimana sih menjaga kesehatan anak dengan suplementasi besi. Akan dibawakan oleh Dr. Devi Kristiani. Dr. Devi ini adalah dokter spesialis anak, konsultan hemato-onkologi ya. Beliau lulusan pendidikan dari S1 maupun S2 dari FKKMK UGM dan sekarang bekerja di Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta dan juga sebagai staf pengajar Fakultas Kedokteran UKDW. Oke, jadi kita siap-siap Dokter Devi, sehat ya? Halo Dokter Devi? Ya, oke Dokter Devi sudah on ya, on kamera. Oke, kita Oke, persilahkan. sudah Oke, di-unmute. ya, Ya, terima kita kasih sekali persilahkan. Mbak Dokter Ade. Halo Mbak Devi, sehat ya? Halo, sehat, puji Iya, Tuhan. Selamat kita siang, senang sengaja sekali pakai bisa kita, jumpa. kita sengaja pakai merah nih supaya nggak Kita supaya semua nyamuk pakai demam merah, berdarah supaya nggak semangat ya. tertarik sama kita ya. Betul juga, betul. Ya, Nggak ya, suka ya. warna yang cerah-cerah nih ya. Oke, monggo Mbak Devi, dipersilahkan waktu dan tempatnya untuk melakukan presentasinya. Oke, saya izin share screen. Apakah sudah terlihat selesai ya? Sudah, tapi tinggal di Tapi slideshow masih ya. kecil ya? Oke, Iya, tunggu sebentar betul. ya. Ya, Sobat Kagama sekalian, kalau tadi sudah disampaikan dari Dokter Ida Safitri ya, beliau adalah guru saya dan dia sangat guru saya yang salah satu yang favorit saya ini, jadi sangat cantik, pintar dan juga baik hati. Jadi kalau teman-teman saya sering memanggil beliau itu Ibu Peri gitu ya. Dan juga sudah disampaikan oleh Dokter Egi tentang bagaimana kita bisa mengenal lebih jauh mengenai demam tinggi ya atau demam berdarah pada anak. Nah, sekarang giliran saya ini untuk memaparkan bagaimana kita membuat anak itu daya tahan tubuhnya bagus sehingga tidak mudah terserang penyakit di musim hujan ini ya. Nah, salah satunya adalah dengan jalan memberikan suplementasi zat besi ya. Jadi mencegah anemia pada anak itu menjadi hal yang sangat penting bagi kita semua supaya anak-anak kita selalu sehat dan bisa daya tahan tubuhnya bagus dan tidak mudah sakit ya di musim penghujan ini ya. Nah, ini sekedar ilustrasi kasus Sobat Kagama sekalian. Ani, seorang anak 3 tahun, dibawa orang tuanya ke dokter AD spesialis anak. Karena belakangan orang tua merasa bahwa Ani ini sering sakit, nampak lesu, dan telapak tangannya nampak pucat. Ya. Kemudian dokter AD melakukan tes laboratorium dan hasilnya ternyata kadar hemoglobin Ani ini adalah 7,8. Ibu sekalian, ini adalah kadar HB yang rendah, kadar hemoglobin yang rendah atau anemia ya. Sedangkan pemeriksaan lainnya dalam batas normal. Nah, kemudian dokter Ade memberikan suplementasi zat besi kepada Ani dan kadar hemoglobin Ani pun naik menjadi 11 dan Ani kembali ceria, jarang menderita sakit. Terima kasih dokter Ade. Nah, Bapak Ibu sekalian, Sobat Kagama, ini adalah salah satu ilustrasi kasus yang masih banyak sekali kita jumpai pada anak-anak kita ya. Nah, kita lihat nanti bagaimana kita mencegah supaya tidak ada kejadian lagi seperti Ani ini ya. Nah, kenapa zat besi itu penting bagi anak? Yang pertama, fungsi zat besi itu sangat penting ya. Zat besi adalah mikronutrien esensial. Esensial itu artinya sangat penting dan dibutuhkan hampir semua sel tubuh. Sehingga bisa dibayangkan bahwa kalau dia dibutuhkan semua sel tubuh, maka tumbuh kembang anak itu akan sangat tergantung pada ketersediaan zat besi ini. Nah, tentunya dokter Ade setuju ya dok, karena dokter Ade ini adalah salah satu konsultan tumbuh kembang ini ya. Nah, fungsi zat besi di dalam tubuh kita adalah satu, untuk perkembangan saraf dan otak. Ya, sangat penting. Kemudian yang kedua adalah pembentukan sel darah merah, mencegah anemia atau kurang darah, dan pembentukan otot. Jadi kalau anak-anak kita kekurangan zat besi, maka ototnya akan lembek. Kalau ototnya lembek, maka tumbuh kembangnya akan terganggu, kemampuan motoriknya akan terganggu. Ya, jadi ini harus kita cegah bersama-sama ya kekurangan zat besi. Selain itu juga menjaga daya tahan dan energi tubuh anak. Nah, di musim hujan ini supaya anak tidak gampang sakit, salah satunya adalah mencegah anemia. Kemudian dia juga mengedarkan oksigen paru-paru ke seluruh tubuh dan membantu pertumbuhan anak. Ya. Nah, ini ya yang sangat penting adalah ternyata zat besi ini
sangat berkaitan dengan kecerdasan anak karena dia membantu pembentukan sel saraf, membantu pembentukan serabut sel saraf, dan membantu kerja enzim otak, berguna untuk kecerdasan otak. Ya, kalau kita ingin anak-anak kita cerdas, maka kita harus penuhi kebutuhan zat besinya. Ini adalah suatu penelitian yang sangat menarik ini Bapak Ibu, Sobat Kagama sekalian. Jadi di sini ada anak-anak yang dengan defisiensi atau anemia karena kekurangan zat besi. Kemudian di gambar yang kedua ini adalah anak-anak yang kekurangan zat besi tetapi tidak anemia. Jadi tidak terlalu berat sehingga tidak menyebabkan anemia. Sedangkan yang terakhir ini adalah anak-anak yang tidak kekurangan zat besi dan tidak anemia. Nah, kita lihat di sini bahwa ternyata anak-anak yang mengalami anemia atau kurang darah karena kekurangan zat besi, ternyata lebih banyak anak tersebut yang mengalami abnormalitas dari perkembangan motorik. Jadi perkembangan geraknya itu mengalami abnormalitas, mungkin terlambat ya. Nah, tapi berbeda dengan anak-anak yang tidak kekurangan zat besi. Lebih banyak proporsi anak-anak yang normal dibandingkan dengan anak-anak yang mengalami keterlambatan motorik atau keterlambatan fungsi gerak. Nah, ini juga sama. Kita lihat di sini bahwa penelitian ini juga menarik. Ternyata anak-anak yang mempunyai kekurangan zat besi, walaupun anak tersebut dari golongan sosial ekonomi yang rendah ataupun dari golongan sosial ekonomi yang tinggi, itu sama-sama tingkat kecerdasannya itu lebih rendah ya. Jadi kalau makin ke atas ini skor kecerdasannya makin tinggi. Kalau makin ke bawah skor kecerdasannya makin rendah. Nah, tetapi kita lihat bahwa anak-anak yang kekurangan zat besi, ternyata kecerdasannya ini setelah diukur lebih rendah dibandingkan dengan gambar yang di atas ini, grafik yang di atas. Ini adalah grafik anak-anak dengan kecukupan zat besi ya. Nah, dari kedua penelitian ini kita bisa tahu nih Bapak Ibu dan Sobat Kagama sekalian bahwa zat besi ini sangat penting, satu untuk kecerdasan anak ya. Nah, kedua, fungsi zat besi yang tidak kalah penting juga untuk pertumbuhan anak ya. Karena kekurangan zat besi ternyata juga menghambat pertumbuhan anak. Banyak studi yang membuktikan bahwa anak dengan kekurangan zat besi tumbuh lebih pendek atau yang kita kenal di masyarakat itu stunting ya. Nah, kita tahu bersama bahwa Bapak Jokowi, bahwa Presiden kita itu sedang memerangi stunting. Karena angka stunting atau anak pendek yang ada di Indonesia ini sekitar 30%. Dan itu dari tahun ke tahun sulit turun. Nah, ini tugas kita bersama ya. Juga tugas kita sebagai dokter anak untuk mengedukasi bagaimana anak ini kecukupan gizinya termasuk zat besinya sehingga tidak mengalami pendek atau stunting. Nah, kekurangan zat besi ini juga bisa menyebabkan anemia atau kurang darah karena zat besi berguna untuk membentuk hemoglobin. Hemoglobin itu adalah zat yang memberi warna merah pada darah. Dan ternyata hemoglobin ini sangat penting karena dia berfungsi untuk mengangkut oksigen dan CO2. Jadi mengedarkan makanan dan oksigen ke seluruh tubuh. Nah, anak-anak kita itu masih banyak sekali yang mengalami anemia karena mayoritas karena kekurangan zat besi tadi. Nanti kita lihat kenapa, apa sebabnya ya. Nah, ini menurut penelitian di Indonesia ini 66% anak-anak usia sekolah itu mengalami anemia. Kenapa? Ternyata kemungkinan berhubungan juga dengan ibu-ibu dan wanita hamil di Indonesia yang juga kekurangan zat besi sehingga juga anemia. Jadi kalau ibunya kekurangan zat besi sehingga anemia, maka anaknya pun akan menjadi anemia karena cadangan zat besi di dalam kandungan menjadi rendah. Kadar ASI-nya pun juga mungkin mengandung zat besi yang lebih rendah dibandingkan dengan kalau ibunya mempunyai zat besi yang cukup ya. Dan 40% bayi di Indonesia itu juga mengalami kekurangan zat besi atau anemia. Nah, kalau apa yang terjadi kalau tubuh kita mengalami anemia atau kekurangan zat besi? Yang pertama, pengangkutan oksigen akan terhambat karena sel darah merah ini bertugas menghantarkan oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Kemudian daya tahan tubuh akan turun ya. Jadi anak yang anemia akan sering sakit-sakitan seperti kasus Ani tadi yang di awal. Kemudian prestasi belajar akan menurun. Kita tadi sudah lihat ya dari bukti penelitian bahwa memang anak-anak yang kekurangan zat besi apalagi sampai anemia maka kecerdasannya akan turun. Jadi sayang sekali kalau potensinya si anak ini sebetulnya IQ-nya bisa 140 misalnya ya. Tetapi karena kekurangan zat besi maka IQ-nya menjadi 130. Lah ini kan sangat sayang ya. Jadi kita harus berusaha mencegah supaya anak tidak kekurangan zat besi. Nah, bagaimana kita bisa tahu anak-anak kita itu kekurangan zat besi? Ini adalah tanda dan gejala kekurangan zat besi. Yang pertama, anak menjadi pucat. Ya. Pucat kenapa pucat? Karena tadi hemoglobin atau yang memberi warna merah pada darah itu menjadi berkurang. Anak menjadi lemah atau lesu.
Jadi anak yang kekurangan energi, nampak lemah, prestasi belajarnya turun, ya itu salah satunya penyebabnya adalah karena anemia dan kekurangan zat besi. Termasuk anak-anak yang sering sakit, ya kita harus cek, dan pertumbuhannya terhambat kita harus cek. Salah satunya adalah anak ini mengalami anemia atau tidak. Kemudian tumbuh kembangnya lambat, ya jadi berat badannya tidak naik dengan baik, mungkin tinggi badannya menjadi stunting, dan perkembangannya pun terhambat. Ya, mungkin Dokter Ade sebagai dokter ahli tumbuh kembang ini mungkin juga sering sekali mengalami anak-anak dengan keterlambatan tumbuh kembang ini ternyata penyebab pokoknya adalah anemia. Ya. Kemudian juga ini sering kita jumpai ya pada anak-anak yang anemia karena kekurangan zat besi itu mengalami yang disebut pika. Nah, pika itu adalah kebiasaan makan sesuatu yang sebetulnya bukan makanan, termasuk anak-anak yang suka mengunyah es batu, Bapak Ibu. Nah, Sobat Kagama, apabila anak-anak kita itu ada yang hobi sekali mengunyah es batu, itu salah satunya bisa disebabkan oleh karena kekurangan zat besi atau anemia. Jadi mungkin ini perlu cek ya, nanti dilihat apakah pucat atau tidak. Kalau pucat segera mintakan pemeriksaan laboratorium kepada dokter Anda ya. Nah, ini adalah salah satu cara bagaimana kita menilai anak yang pucat. Biasanya karena kita sulit melihat kelopak mata bawah anak, maka kita menggunakan telapak tangan. Nah, ini adalah contoh dari anak yang pucat dan anak yang tidak pucat. Dibandingkan dengan telapak tangan Bapak Ibu yang tidak anemia ya, yang tidak pucat, kita bandingkan. Nah, anak yang di sebelah kiri ini sama ya, sama merahnya, sehingga ini tidak pucat. Tetapi kita lihat anak yang di sebelah kanan, kalau kita bandingkan dengan telapak tangan kita, dia nampak sekali terlihat lebih pucat, sama seperti yang gambar di bawah ya. Nah, tetapi menurut pengalaman saya sendiri di klinis, ini agak susah dipakai ini tools ini ya. Jadi kadang-kadang anak yang nampak pucat ternyata kalau kita cek HB itu normal. Sedangkan anak yang nampak merah kadang-kadang kita cek hemoglobinnya itu rendah ya, karena memang kadang-kadang itu Bapak Ibu juga orang tua juga sulit menilai apakah anak saya pucat atau tidak ya, karena kita lihat setiap hari gitu. Jadi kadang-kadang tidak menyadari anaknya menjadi pucat. Nah, yang pemeriksaan yang objektif adalah kita memang harus mengambil sampel laboratorium ya. Jadi kita lihat di sini pada setiap golongan usia yang kita sebut sebagai anemia itu berbeda-beda Bapak Ibu. Jadi ini saya beri bocoran kepada sobat kakak kalian, apabila kadar HB anak-anak kita ada di bawah ini, maka kita sebut sebagai anemia ya. Setiap golongan usia ini berbeda. Nah, anak-anak yang berisiko terhadap kekurangan zat besi sebetulnya sih kalau di negara kita semua anak itu berisiko ya, karena tadi kita lihat bahwa lebih dari 50% ibu-ibu hamil itu masih mengalami anemia, sehingga bayinya pun dan anaknya akan berisiko terhadap anemia. Nah, tetapi ini risikonya akan bertambah pada bayi-bayi yang lahir prematur. Kemudian pada anak-anak atau bayi yang minum susu tanpa fortifikasi zat besi. Kemudian MPASI yang kurang berkualitas, nanti kita lihat next ya, bagaimana kita menyiapkan MPASI yang baik untuk anak-anak kita. Nah, kemudian juga ibu hamil yang anemia dan penyakit kronik, misalnya anak itu menderita penyakit kronik seperti penyakit ginjal kronik, atau mungkin ada infeksi kronik atau infeksi cacing, ini sangat berisiko terhadap kejadian anemia. Nah, ini ya, jadi bagaimana kita memerangi anemia? Yang pertama, ibu hamil itu harus dipastikan dia kecukupan zat besi. Oleh karena itu, ibu hamil kan diberikan selalu ya tablet zat besi, asam folat, yaitu salah satunya untuk mencegah anemia. Kemudian setelah bayi lahir, kita pastikan mendapatkan ASI eksklusif dan MPASI yang berkualitas, yaitu MPASI yang cukup mengandung zat besi. Nanti kita lihat seperti apa. Kemudian suplementasi zat besi saat ini masih menjadi anjuran dari Dokter Anak Indonesia untuk diberikan kepada bayi yang berusia 4 bulan ke atas untuk bayi yang tidak prematur, tetapi untuk bayi yang prematur kita berikan usia 2 minggu ke atas zat besi ini. Kemudian kurangi minum teh atau coklat setelah makan ya. Jadi kalau kita berikan teh, kebiasaan kita kan minum teh ya Bapak Ibu sekalian ya. Setelah makan minum teh gitu. Semua minuman kita kan teh ya. Jadi memang teh ini akan mengikat zat besi yang ada di dalam usus kita dan terbuang nantinya, sehingga zat besi menjadi tidak cukup ya. Nah, kalau kita anak-anak kenapa disarankan untuk tidak banyak minum teh, karena ini salah satunya ya. Boleh sebetulnya minum teh tetapi di luar waktu makan sehingga tidak mengganggu penyerapan zat besi dalam MPASI. Nah, bagaimana kita memenuhi kebutuhan zat besi dari makanan sehari-hari? Yang pertama adalah kita kualitas MPASI harus bagus. Ini selalu saya tekankan kepada pasien-pasien saya bahwa kalau MPASI pada anak kurang dari 2 tahun jangan banyak diberi sayur Bapak Ibu ya. Salah besar ya. Kebiasaan kita masih sayur itu yang utama. Jadi anak-anak pun MPASI bayi-bayi anak
sampai usia 2 tahun banyak sekali diberikan sayur beraneka ragam gitu di dalam satu kali makan. Sudah ada wortel, brokoli, bayam semua ditambahkan karena anggapan kita bahwa banyak sayur itu sehat. Tetapi anggapan ini harus kita mulai ubah ya. Nah, untuk anak di bawah 2 tahun, kita tidak membutuhkan banyak sayur. Sayur harus ada, tetapi hanya dalam jumlah sedikit untuk mengenalkan bayi dan anak terhadap rasa sayur. Kita harus fokus terhadap pemberian protein hewan dan besi ya. Nah, kenapa tidak sayur? Karena penyerapan zat besi dari sumber nabati itu hanya 5-10% saja. Tetapi penyerapan zat besi dari sumber hewani itu jauh lebih tinggi. Jadi kita harus fokus memberikan zat besi dari sumber hewani. Ya, kemudian susu yang terbaik adalah ASI karena zat besi di dalam ASI ini lebih mudah dicerna daripada zat besi dari susu formula. Nah, kalau mau kita menggunakan susu formula, hendaknya adalah susu formula yang difortifikasi. Jadi itu alasannya kenapa kita tidak bisa memberikan UHT kepada anak di bawah usia kurang dari 1 tahun, karena UHT itu tidak difortifikasi oleh vitamin dan mineral yang dibutuhkan oleh bayi. Ya. Nah, kemudian juga kita masih menganjurkan pemberian suplementasi ya untuk anak berusia lebih dari 4 bulan ke atas. Nah, ini adalah sumber-sumber zat besi yang baik. Ya, hati ayam itu adalah yang terbaik, Sobat Kagama sekalian ya. Harganya murah dan bagus manfaatnya ya. Zat besinya paling tinggi ini. Jadi di dalam satu sajian hati ayam itu akan didapatkan 3,6 mg besi. Kemudian hati sapi adalah yang kedua, 1,7 mg. Daging yang berwarna merah, jadi bukan ayam, ya, bukan ikan, ya, tetapi daging yang berwarna merah itu mengandung 0,8 mg. Dan ini sayur, itu memang bayam mengandung lebih daripada daging, tetapi penyerapannya jauh lebih sedikit. Jadi tetap kita utamakan sumber yang hewani. Nah, berapa jumlah zat besi yang dibutuhkan oleh anak? Ini bisa kita lihat ya. Makin muda usianya, kebutuhan zat besinya itu ternyata makin tinggi ya. Ini kita lihat kalau bayi itu 11 mg per hari, tetapi kalau untuk anak usia sekolah 9-13 tahun hanya 8. Nah, nanti akan dibutuhkan zat besi lagi yang tinggi pada remaja perempuan, karena remaja perempuan akan mengalami menstruasi. Ya, gitu. Nah, ini adalah rekomendasi Ikatan Dokter Anak Indonesia untuk pemberian suplementasi zat besi dari usia bayi 4 bulan ke atas sampai dengan remaja. Nah, ini bisa diunduh secara gratis, Bapak Ibu sekalian, Sobat Kagama, di website Ikatan Dokter Anak Indonesia nanti dengan keyword cari saja suplementasi zat besi pada anak. Ya. Nah, jadi ini adalah akhir dari presentasi saya. Zat besi itu sangat dipentingkan ya, iron itu sangat dipentingkan untuk daya tahan tubuh kita. Jadi pemberian iron bukan tujuannya untuk ini ya, bukan untuk seperti Bapak ini yang di sebelah, tapi untuk ini ya, seperti Iron Man, supaya anak-anak kita sehat dan kuat dan tidak mudah sakit. Nah, ini adalah slide terakhir saya. Jadi kekurangan zat besi masih banyak terjadi pada anak di Indonesia. Kekurangan zat besi akan mengganggu tumbuh kembang anak dan membuat anak mudah sakit, sehingga dibutuhkan suplementasi zat besi yang bermanfaat untuk mencegah gangguan tumbuh kembang akibat kekurangan zat besi. Ya, ini adalah slide terakhir saya. Waktu selanjutnya saya kembalikan kepada Dr. Ade. Terima kasih, Dr. Ade.